Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Masih semangat untuk belajar? Oke, sepertinya semangat semua ya. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, semoga ilmu kita belajar pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, materi kita hari ini mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Apa sih tujuannya? Nah, yang pertama, menjelaskan pengertian dari hak asasi manusia. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri hak asasi manusia. Yang terakhir, untuk mengetahui contoh pelanggaran HAM. Coba anak-anak, Ibu akan tebak kalian ya. Siapa yang belajar di rumah dengan materi hari ini? Apa sih pengertian dari hak asasi manusia atau HAM? Ayo, siapa bisa? Silakan Asila. Benar sekali jawabannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali ya. Jadi, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan sampai akhir hidupnya atau sampai menutup mata. Nah, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya ya anak-anak. Oke, ciri-ciri hak asasi manusia atau HAM ada 4. Yang pertama, HAM hakiki. Yang kedua, HAM universal. Yang ketiga, HAM tidak dapat dicabut. Yang terakhir, HAM yang tidak dapat dibagi. Nah, pengertiannya HAM hakiki adalah HAM sudah dibawa sejak lahir. HAM universal adalah HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang apapun, tidak memandang jabatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, HAM tidak dapat dicabut adalah HAM tetap, artinya HAM yang tidak dapat dihilangkan. Yang terakhir, HAM yang tidak dapat dibagi adalah setiap orang sudah mempunyai haknya sendiri. Pinter. Oke, sampai di sini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, adakah yang mau ditanya? Oke, jika semuanya paham, kita lanjut ke materi ya. Selanjutnya, contoh-contoh pelanggaran HAM. Terlebih dahulu, di sini Ibu memiliki 2 gambar, adalah gambar contoh-contoh pelanggaran HAM. Kepada anak-anak sekalian, tolong diamati ya dan sebutkan contoh gambar pelanggaran apa saja. Oke, Ika silakan. Benar. Nah, contoh-contoh pelanggaran HAM yang pertama adalah contoh pelanggaran HAM pembunuhan. Ayo, siapa lagi yang bisa? Oke, silakan kepada Nur. Pintar sekali. Benar ya jawabannya. Contoh pelanggaran HAM yang kedua yaitu penganiayaan. Pintar Ika sama Nur. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai contoh pelanggaran HAM di Indonesia? Ayo silakan kepada Sinta. Oke, di sini Ibu akan menjawab ya pertanyaan dari Sinta. Berikan contoh dari pelanggaran HAM berat dengan HAM ringan. Nah, contoh pelanggaran HAM berat seperti contoh pelanggaran HAM pembunuhan,
penyiksaan, penembakan, pemerkosaan. Nah, itu contoh pelanggaran HAM berat. Nah, yang contoh pelanggaran HAM ringan yang pertama, korupsi, pencemaran lingkungan. Nah, itu termasuk dari contoh pelanggaran HAM ringan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ya kepada Sinta tadi? Oke, jika kalian semua sudah mengerti dan paham dengan materi kita hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan materi kita belajar pada hari ini adalah HAM merupakan hak sejak ia dilahirkan. Nah, ciri-ciri HAM ada 4 ya. Yang pertama, HAM hakiki. Yang kedua, HAM universal. Yang ketiga, HAM yang tidak dapat dicabut. Dan yang terakhir, HAM yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya, contoh pelanggaran HAM di Indonesia seperti contoh pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Baik, untuk tugas di rumah anak-anak silakan kerjakan LKS halaman 50 bagian esai 1-10 ya. Minggu depan dikumpul. Nah, Ibu akan periksa tugas kalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, anak-anak silakan pahami dan dipelajari di rumah ya. Oke, itu untuk materi minggu depan. Baiklah, mungkin itu saja ya materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasanya, sebelum Ibu tutup, mari kita sama-sama dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf ya kepada Allah. Ibu mohon ampun dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.